Kenapa di FVG 4 hours ini? Ya karena kalau kalian perhatikan di sini ada base ya. Base harga 496 atau 4.500 lah, kita asumsikan begitu ya teman-teman ya. Dia lanjut, nah tapi kita selalu bahas mengenai dengan adanya open interest data dari data tersebut. Fokusnya ke USD gitu teman-teman. Oke. Nah, ini jam 7 pagi udah dibagikan ya, jadi lo orang bisa langsung cek di channel Telegram Juno Trading ID yang belum. Ini gue dapat dari Kompas TV Malang ya. Kata pakar HI ya soal Trump incar Kolombia, Kuba, dan Greenland usai Venezuela itu bisa jadi area support ya, support terdekat. Ini support terdekat untuk dari open interest data pun ya belum ada yang mengarah ke sana gitu. Paling halo semua, kembali lagi bersama gue Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XO USD atau gold itu sendiri. Ya, seperti yang lo orang lihat ya, gold dalam satu hari ini dia bisa dikatakan akumulasi atau sideways, teman-teman. Dengan area support terendahnya itu ada di 4436, lalu untuk area resisten itu di 4468, teman-teman. Dan kalau kita ukur untuk range ini itu kisaran dari pivot ya, dari pivot CPR yaitu 360 pip atau 36 poin teman-teman. Ya lumayan lah untuk kita intraday trading atas bawah ya teman-teman ya gitu. Selama kita masuk dengan resiko yang teratur ya atau yang terukur ya, itu harusnya fine aja teman-teman untuk area range ini ya teman-teman ya. Nah seperti yang kita lihat juga yang kemarin kita ada bahas juga, itu ada area FVG ya, FVG di 4 hours ya teman-teman ya. Nah ini FVG 4 hours ya, ini typo ini gue baru nggak nih, typo ini harusnya 4 hours. Nah FVG di 4 hours ini itu kalau kita lihat memang sudah di touch sama market ya di candle yang ini teman-teman, di shooting star yang ini ya, ini udah di touch, artinya memang sudah retest dan tidak valid lagi atau tidak fresh lagi teman-teman. Valid semua valid masih valid ya, cuma memang udah nggak fresh lagi gitu teman-teman. Nah ini juga dari area yang memang kita tunggu atau yang kita bahas di video kemarin ya, dari 4475 sampai 4496 gitu. Mungkin kalau orang ada dapat di sell di area sini ya, itu dia run sampai kurang lebih ini ada kali 300 pip atau 30 poin teman-teman gitu ya, lumayan lah gitu ya teman-teman ya tipis-tipis lah gitu ya di awal tahun ini. Nah patokan gue masih sama ya, patokan gue adalah di FVG 4 hours ini teman-teman. Kenapa di FVG 4 hours ini ya, karena kalau kalian perhatikan di sini ada base ya, base harga ini yang menjaga ya movement ya dari gold itu sendiri teman-teman. Selama dia berada di bawah base harga ini ya, harga kalau kita perhatikan cenderung reject ke bawah gitu, oke. Nah tapi setelah dia breakout atau berhasil break di atas 4496 atau 4500 lah, kita asumsikan begitu ya teman-teman ya, dia lanjut naik dan ini dilibas hype-nya teman-teman. Jadi gue bilang ini kalau misalnya pandangan gue sendiri ya secara personal ya teman-teman ya, ini adalah area base yang memang cukup penting ya di movement gold kali ini ya, atau hari ini atau bahkan beberapa hari ke depan selama gold bermain di range harga 4.400 sampai 4.533 gitu teman-teman. Nah makanya ini kalau kita lihat nih pada saat candle rejection, first rejection yang cukup besar ya, dia balik lagi retest kemana? Dia retest ke area base ini teman-teman. Nah makanya gue bilang ini adalah area base yang cukup momentum ya, atau menjaga movement dari harga gold teman-teman gitu. After this candle ini ya, setelah candle yang ini ya, terus candle ini dia baru reject teman-teman. Nah setelah dia reject ya, dia baru breakout gitu teman-teman. Breakout begitu dia valid ya, breakout dari sini nih, candle yang ini kan breakout nih dari bawah sebagian base ini teman-teman. Oke, candle ini ya gitu, dia breakout di bawah ini baru ada candle turun lanjutan lagi gitu. Makanya pada saat dia pullback ya atau naik di sini teman-teman ya, dia ketahan lagi di sini. Kenapa? Karena memang zona yang ini ya, FVG 4 hours ini di 4475 sampai 4496 itu adalah zona penentuan ya untuk market ya. Market mau lanjut naik maka dia harus bisa break kembali di atas 4400 4500 atau 4496 ya.
Kalau dia masih belum mau untuk bikin new ATH baru ya teman-teman ya, maka dia nggak akan bermain di range sekitaran sini ya, 4475 4496. Makanya kita juga udah cek di bagian open interest data ya, bagian bawah sini juga ada cukup banyak yang nge-call untuk nutup si bagian sini lagi gitu. Oke, nah gue nggak mau bahas mengenai technically only ya teman-teman ya, tapi kita selalu bahas mengenai dengan adanya open interest data dari data tersebut ya. Pada saat ATH pun kita juga ngukur gold itu pakai ACO data ini gitu teman-teman. Nah, lu orang yang udah follow gue pun ya dari lama pasti udah tahu gue selalu pakai si open interest data itu dan seberapa efektifnya itu teman-teman ya gitu. Nah lanjut lagi ya, nanti kita akan bahas open interest datanya gitu. Nah oke, kita mau bahas dulu untuk hari ini kira-kira ada news apa aja sih gitu. Ya, untuk hari ini itu, nah ini tadi ini ada indikator sinyal teman-teman ya, sinyal kita hari ini tanggal 6 Januari itu ada buy ya di jam 11.51 ya. Ini TP1, TP2 80 pip ya, 40 80 pip. Ini tadi kita ada buy lagi ya, TP1 ya 40 pip. Nah, ini ada SL, ini sinyal ya. Sinyal nih SL itu sekisaran 73 pip, teman-teman, gitu. Nah, wajar lah, namanya trading nggak ada yang namanya 100% entry, maksudnya 100% tanpa SL ya gitu teman-teman ya gitu. Namanya kan SL itu kan untuk menjaga apa ya, resiko kita di market gitu. Nah, untuk hari ini di public channel ya, di public channel ini gue udah ada brief session ya. Jadi ada beberapa session ya, kita kan ada 3 session, Asia, London, sama US yang terakhir gitu teman-teman. Nah, di sesi pertama yaitu kita ada preview di pagi hari teman-teman. Ini lo orang bisa follow subscribe di channel Telegram ya, karena ini udah ada news yang lo orang butuhkan untuk trading teman-teman. Oke. Nah, nanti setiap pergantian sesi atau opening sesi ya, itu akan di blast lagi message-nya untuk ingetin lo orang. Sesi ini ada news ini nih gitu teman-teman. Oke, kalau mau lebih detail ya silahkan join ke Trader Hub, karena di situ ada penjelasannya gitu teman-teman. Ya udah dibagi ya teman-teman ya. Untuk hari ini low impact semua. Untuk USD itu low impact, GPY low impact ya, GBP low impact. Tapi kan karena udah malam pasti kita fokusnya ke USD gitu teman-teman. Oke. Nah, ini jam 7 pagi udah dibagikan ya, jadi lo orang bisa langsung cek di channel Telegram Juno Trading ID. Yang belum silahkan di subscribe teman-teman. Oke. Nah, lanjut lagi ya, news selesai. Untuk pivot CPR ini udah gue bagikan juga teman-teman ya. Ini udah dibagikan. Nah, terus ini ya, terus setiap pergantian sesi ada ya teman-teman ya. Atau mau masukin sesi berikutnya itu akan di blast message lagi teman-teman. Untuk open interest data sini juga udah gue bagikan teman-teman ya. Nah, ini untuk sesi US brief ya teman-teman ya, ini ada lagi gitu. Oke. Untuk bagian open interest ya, memang kalau gue perhatikan open interestnya ini masih belum ada kata turun gitu. Kenapa? Karena open hari ini kalau kita lihat di area CPR ya, di CPR zone ya, zoning CPR sini, bentar gue buka dulu ya. Nah, daily open itu kan di 4454 gitu teman-teman. Oke, ini daily opennya dia 4454. Dan kalau kita lihat di sini berarti kan 4454 mana ya, ini 4454 ya. Nah, kita buletin ke 4455. Oke, 4455. Nah, kemudian di bawah 4455 ya untuk saat ini ya, di bawahnya ini kan semakin ke atas sebenarnya harga semakin kecil, maka gue bilang di bawah gitu. Ini paling ada di 4435, terus 4420, 4425, 4400 ya, 4390, 4375 gitu teman-teman ya. Tapi nggak ada angka yang cukup signifikan gitu sebenarnya di area tersebut gitu. Paling kalau yang gua saat ini lihat yang terdekat itu paling cuma ada di 4450, itu pun dekat banget dengan area 4455 atau open pointnya dia, open daily-nya dia gitu teman-teman. Nah, makanya gue bilang untuk open interest data memang masih kecenderungannya adalah up gitu, masih kecenderungannya bullish gitu teman-teman. Di 4475 ada tuh call-nya teman-teman ya. Kemudian 4500 ini masih jadi targetnya dia di hari ini ya. Kemudian di sini cukup banyak juga 4515, 4520, 4525. Jadi memang dari open interest data pun
ya belum ada yang mengarah ke sana gitu. Paling karena range CPR-nya juga hari ini kalau gue perhatiin cukup besar ya, itu ada kemungkinan di besar dia akan sideways dulu atau konsolidasi dulu di range harga ini. Karena juga kalau misalkan kita lihat berita terbaru mengenai Trump ya teman-teman ya, atau Presiden US, ini gue dapat dari Kompas TV Malang ya. Kata pakar HI ya soal Trump incar Kolombia, Kuba, dan Greenland usai Venezuela itu memang masih jadi ketegangan geopolitik secara global gitu teman-teman. Makanya nggak heran kalau kita perhatikan harga oil saat ini 2 hari ini dia cukup hijau ya, bahkan kemarin cukup banyak kenaikannya. Walaupun memang secara keseluruhan dia masih konsolidasi untuk oil ya, tapi itu udah ready ya, steady oilnya in case ada gencatan geopolitik lagi ya, itu otomatis dia pasti akan siap untuk naik itu oil itu sendiri kan teman-teman. Tadi kalau kau perhatiin memang oil udah ready untuk naik gitu ya. Lalu emas ya, emas ini masih steady di level harga yang cukup tinggi. Kenapa? Karena memang dari geopolitik itu sendiri itu masih belum stabil. Jadi selama eskalasi perang ya masih ada dan menghantui pasar global ya, secara global itu gold, oil ya itu akan terus steady di level harga yang cukup tinggi gitu teman-teman. Makanya memang dari open interest data pun sebenarnya memang udah kelihatan gitu loh. Emang belum ada yang bisa maksudnya belum ada yang turun dalam waktu dekat ini gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai technical analysis ya. Nah, di sini gue ada beberapa level yang gue ukur pakai volume profile teman-teman ya. Ini lo orang bisa pakai semua di TradingView sih sebenarnya. Nah, di level harga yang tergolong cukup banyak volumenya atau support kekuatannya, tahanan level tahanannya itu ada di 4408 ya sampai 4391 teman-teman. Ya, kita lihat dari sini ya ada zona volume yang cukup besar ya sendiri dia sini. Kemudian ada lagi habis itu POC ya, point of control ya, untuk saat ini ada di sini teman-teman. Itu di kisaran harga berapa nih? 4328 gitu POC-nya di sini. Jadi memang karena harga masih berada di atas POC ya, jadi memang cenderungannya untuk naik kembali ke atas gitu. Lalu ditambah lagi ya teman-teman, ditambah lagi CPR hari ini juga di opennya kan di atas gitu. Oke, makanya biasanya masih bullish gitu. Oke, nah ini bisa jadi area support ya, support terdekat. Ini support terdekat untuk gold ya di sini. Itu di 4408 4391 gitu. Di bawah 4391 dia baru akan kecenderungannya adalah turun ya. Di bawah sini kecenderungan turun karena ini candle udah kosong teman-teman ya. Volumenya udah kosong. Cenderungan turun itu kurang lebih sampai ke sini lagi nanti ya, terdekat dia. Nah, terdekat itu di 4350-an. Itu udah sekalian sebenarnya, kalau udah sampai sini sebenarnya udah sekalian untuk bagian untuk nutup ya, yang ada di bawah sini gitu teman-teman. Ini oke, nah lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini dia error nih, yang nggak mau nih, dia malah ngikutin kursor gua ini kalau gua perhatikan. Oke lah, oke nggak apa-apa, kita ganti chart aja. Nah, lalu untuk CPR ya teman-teman ya, untuk CPR tadi di sini. Nah, CPR yang hari ini pivotnya itu ada di 4418 ya teman-teman ya. 4418 pasti di sini. Kemudian TC-nya ya, topnya itu ada di 4433, bottomnya itu ada di 4402 gitu. Jadi ini adalah indikator custom ya, yang memang mesimulasikan CPR dalam satu hari tersebut gitu teman-teman. Nah, ini udah lengkap ya. Ada dari open, S1, S3, R1, R3, range TCBC-nya. Nah, kalau dilihat dari range dari TC ke BC ya, ini kisaran 31.072. Artinya memang range-nya cukup besar, yang menandakan tingkat volatilitas pasarnya ini tuh agak kurang gitu, atau kurang volatil gitu teman-teman, karena memang range CPR yang besar. Yang sebenarnya kita tahu kalau range CPR yang kecil itu pasti tingkat volatilitas pasarnya lebih besar lagi gitu teman-teman. Oke. Nah, itu tadi ya, itu ya targetnya ya di atas CPR ini ada R1, R2, R3, yaitu berarti 4468 ya,
4524 4593 gitu. Di bawah CPR atau di bawah pivot level ini teman-teman ya. Ini targetnya S1 sampai S3 itu berarti di 4380, 4311, 4274 gitu. Oke teman-teman. Ya jadi itu dulu yang mau gue sampaikan ke lu orang semua ya. Thank you untuk yang sudah nonton dan jangan lupa di subscribe, like dan share video ini ya supaya makin banyak teman-teman dari kalian yang bisa nonton dan bisa insight-insight seperti ini ke depannya. Oke. Thank you and see you on the next video update. Jangan lupa kalau ada yang mau di komen silahkan komen di kolom komentar. Oke teman-teman.